warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anandaku yang soleh dan soleha? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran, walaupun pembelajarannya secara daring. Kali ini kita akan mengikuti pembelajaran secara daring bersama Ibu. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Kiki Solihat, SPD SD. Ibu mengajar di kelas 5 di SD Negeri 2 Selabintana, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Nah, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu sebelum belajar agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Nah, setelah kita berdoa, apakah Anda siap untuk mulai belajar? Sebelumnya silakan Anda persiapkan buku paket tema 2. Karena kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajarannya setelah Ananda mengikuti pembelajaran secara daring ini, Ibu harapkan Ananda dapat mencapai tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia. Yang kedua, membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Yang ketiga, menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dan yang terakhir, Ananda dapat mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, sekarang ayo kita amati gambar berikut dan marilah baca teks berikut bersama-sama. Nah, silahkan amati gambarnya ya, dan mari kita baca teksnya sebagai berikut. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba, sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya, lalu menghirup napas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Nah, setelah kalian mengamati gambar dan membaca teks berikut, apakah kalian bisa menjawab pertanyaan berikut ya? Pertanyaan yang pertama, mengapa Dayu batuk-batuk? Dan pertanyaan yang kedua, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Mari kita diskusikan bersama. Apakah jawaban Ananda sama dengan jawaban Ibu? Ya, menurut Ibu, Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman.
Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, jadi kalian sudah mengetahui kan ada berapa atau apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Ya, betul sekali, ada 3. Yang pertama adalah faktor fisik, yang kedua adalah faktor penyakit, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Nah, kali ini Ibu akan memaparkan atau menjelaskan ketiga faktor tersebut. Yang pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi yang terlahir dini atau prematur. Organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan. Misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Dan faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Nah, setelah kita membaca atau mendengarkan penjelasan tersebut, marilah kita perhatikan bagan tersebut berikut. Nah, berikut adalah bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Nah, melalui bagan tersebut, kita dapat membaca informasi, yaitu tentang penyebab gangguan pada alat pernapasan manusia, yaitu apa saja? Yang pertama tadi apa? Faktor fisik. Yang kedua, faktor penyakit. Dan yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor fisik, contohnya cacat bawaan, adanya kelainan alat pernapasan. Faktor penyakit, contohnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru. Dan yang terakhir, faktor lingkungan, contohnya adalah lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok. Nah, tadi Ibu sudah menampilkan contoh bagan. Sekarang silahkan Ananda tuliskan di buku tulis Ananda. Silahkan Ananda lengkapilah bagan berikut. Bagan tentang penyebab gangguan pernapasan. Nah, penyebab gangguan pernapasan tadi Ananda masih ingat ya? Ada 3. Yang pertama faktor fisik. Silahkan Ananda tuliskan contohnya di buku tulis Ananda. Yang kedua faktor lingkungan. Silahkan Ananda tuliskan kembali di buku tulis Ananda. Dan yang ketiga adalah faktor penyakit. Silahkan Anda tuliskan contoh dari faktor penyakit tersebut pada buku tulis Ananda. Nah, yang selanjutnya, mari kita buka buku tema halaman 53 sampai dengan halaman 54. Kita akan membaca teks yang berjudul Kuledesak Lantaran Jerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep dan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan 2 anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya ke luar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi.
Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra atau Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million atau ppm, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti, jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Nah, setelah kita membacakan teks tersebut, ya mungkin ada beberapa kosakata yang terdengar asing dan belum kalian ketahui artinya. Berikut daftar kosakata baru pada teks. Yang pertama tadi ada kata kuldesak. Nah, Ibu akan jelaskan. Kuldesak itu artinya jalan buntu. Yang berikutnya tadi kita menemukan kata jerebu. Jerebu itu adalah asap yang bercampur partikel. Yang berikutnya ada kata seantero. Seantero itu maksudnya seluruh atau keseluruhan. Kemudian ada kata infeksi. Infeksi itu semacam peradangan. Kemudian ada kata ventilasi. Ventilasi itu artinya tempat keluar masuknya udara. Kemudian ada indeks. Indeks itu maksudnya adalah daftar. Dan yang terakhir ada iritasi. Iritasi itu hampir sama dengan infeksi, tapi lebih tepatnya lagi iritasi itu ibaratkan gangguan. Nah, tadi kalian kan sudah belajar melengkapi bagan. Yang berikutnya kalian bisa belajar melengkapi atau membuat pertanyaan dalam bentuk tabel. Silahkan Anda tulis kembali tabel berikut pada buku tulismu. Dengan menggunakan beberapa kata tanya. Di antaranya adalah apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Berikut Ibu kasih contoh pertanyaan dan jawaban. Tapi harus sesuai dengan teks yang telah dibacakan tadi. Contoh pertanyaannya. Apa penyebab asap di Riau? Jawabannya, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Yang kedua, siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Jawabannya adalah narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadan Muhanda. Pertanyaan berikutnya adalah di mana? Contohnya adalah di mana kebakaran hutan terjadi. Jawabannya adalah kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Pertanyaan yang keempat, bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari asap rokok? Jawabannya adalah sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Dan yang terakhir untuk pertanyaan mengapa, contoh pertanyaannya adalah mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Jawabannya adalah langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau.
Nah, silahkan kalian tuliskan contoh pertanyaan dan jawabannya, tapi ingat, harus sesuai dengan teks yang telah Ananda baca tadi. Ibu yakin Ananda pasti bisa, karena Ananda adalah anak-anak yang hebat. Nah, sekian saja pembelajaran kali ini bersama Ibu. Ya, silahkan apabila Ananda sudah selesai mengerjakan tugasnya, Ananda boleh melanjutkan aktivitas Ananda yang lainnya. Tapi selalu ingat pesan Ibu, 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Dan yang ketiga, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Ya, jangan lupa dan biasakan protokol kesehatan tersebut ya. Sekian saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga Ananda dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.